Nah, hari ini saya ingin membawa Anda untuk membaca Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Ayat 8 saja. Lukas 18 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus akan datang. Pasti datang. Dia janji tak pernah diingkari punya. Nah, katanya dia datang. Apa yang dicarinya? Nah, hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagu nomor 111. Sudah ada di sana. 111. Jesus is coming again. Ya. Yesus akan datang kembali. Ya. Yesus datang kembali. Bahasa Inggris atau Indonesia yang di komputer? Hah? Bahasa Inggris. Oke, kalau gitu kita nyanyi bahasa Inggris. Jesus is coming again. Yesus Kristus datang kembali. Gitu ya. Mari. Sini. Marvelous message we bring, glorious hero we sing, wonderful word of the King, Jesus is coming again, coming again, coming again. Maybe morning, maybe noon, maybe evening, and maybe sun. Coming again, coming again. Oh, what a wonderful day it will be. Is coming again. Ayat 2. Forest and flower exclaim, mountain and meadow the same, all earth and heaven proclaim, Jesus is coming again, coming again, coming again. Maybe morning, maybe noon, maybe evening, and maybe sun. Coming again, coming again. Oh, what a wonderful day it will be. Jesus is coming again. Ayat 3. Swaying before him at last, trial and trouble all past, crowned at his feet we will stand. Jesus is coming again, coming again, coming again. Maybe morning, maybe noon, maybe
coming again. Oh, what a wonderful day it will be. Amen. Jesus is coming again. Oke. Yesus pasti datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini, kami jemaat Grafe dan jemaat-jemaat-Mu yang lain biasanya berkumpul berjemaat, menyanyikan pujian dengan hati yang penuh sukacita kepadamu. Biasanya kami kumpul bertemu dengan wajah penuh sukacita, dengan hati yang bergelora. Tapi kami tidak bisa lakukan itu selama wabah penyakit masih mengancam Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu, kami hanya bisa berkumpul segelintir orang di asrama di sini. Dan puji syukur ada alat komunikasi, media sosial, bisa dipancarkan ke seluruh, bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sehingga kami bisa bersama-sama bernyanyi, baik yang di sini maupun yang di rumah, dan mempelajari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Dan Tuhan kiranya tolong keadaan dunia ini, supaya kami bisa cepat berkumpul kembali. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini sungguh-sungguh menggelitik hati yang kita baca itu. Karena ayat ini berkata, akan tetapi, di bagian akhirnya, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan akan datang, pasti datang. Seperti yang dikatakan di Yohanes pasal yang ke-14. Pasti datang, aku akan datang menjemput kamu. Tetapi pada waktu anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ternyata Tuhan mencari iman. Tuhan mencari iman. Tuhan bukan mencari orang baik. Tuhan bukan mencari orang yang sangat bermoral. Tuhan bukan mencari guru moral yang hebat. Tidak. Tuhan mencari iman di bumi ini. Ya. Adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa beda orang bermoral dengan orang beriman? Anda tahu? Orang yang beriman, yang benar, pasti bermoral. Orang yang bermoral belum tentu beriman benar. Betul nggak? Orang yang beriman dengan benar pasti bermoral. Orang yang bermoral belum tentu beriman benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat penting. Lalu kenapa Tuhan Yesus bukan datang mencari orang bermoral, yang baik hati? Ya, hari ini Saudara lihat ada banyak cerita, banyak medsos di sana, ya video-video pendek yang ini menceritakan tentang ini katanya inspirasi, kebaikan dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali Saudara.
Banyak sekali saya tahu. Tapi Alkitab yang kita baca, kasih tahu Tuhan mencari iman. Tuhan mencari iman. Tentu iman yang benar. Tentu iman yang benar. Mengapa? Karena manusia tidak mungkin bisa masuk surga dengan kebaikan dari dirinya. Manusia tidak mungkin pergi ke surga dengan usaha melakukan hal-hal bermoral dengan kemampuannya. Tidak bisa. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Karena Allah Maha Kudus, surga Maha Kudus, tidak bisa dimasuki oleh dosa yang sekecil apapun. Dan manusia yang paling bermoral sekalipun di muka bumi ini, nggak mungkin dia tidak pernah melakukan dosa yang terkecil. Tidak mungkin. Dan dengan satu dosa itu sudah cukup ya, menghalanginya untuk menghampiri Allah yang maha benar, yang maha kudus. Sudah tidak mungkin bisa. Oleh sebab itu, dosa harus diselesaikan. Dosa harus diselesaikan. Dosa diselesaikan dengan cara apa? Dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu cara. Dosa itu dihukum, baru selesai. Dosa harus dihukum, baru bisa selesai. Itulah sebabnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka sudah berdosa, tidak bisa lagi kembali kepada Allah. Ketika tubuh mereka habis energinya. Dan harus mati. Kecuali dosanya diselesaikan. Yaitu dihukumkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah segera menjanjikan juru selamat. Dan sebelum juru selamat tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Ambil seekor domba, taruh di atas mezbah, pegang kepalanya, mengaku salah dan menyesal. Itu namanya bertobat. Mengaku salah dan menyesal. Apa fungsi domba itu? Untuk menyelamatkan manusia? No. Tidak ada satu ekor pun domba yang berjasa menyelamatkan manusia. Tidak ada. Itu hanyalah simbol. Itu ibadah simbolik. Domba itu mensimbolkan Yesus. Sampai sekian ribu tahun kemudian Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kemudian dia tersalib di atas kayu salib. Itulah sebenarnya momen penyembelihan domba Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini disebut kabar baik. Ini disebut kabar baik. Kabar baik apa? Bahwa manusia berdosa ada harapan untuk masuk surga. Ada harapan. Tadinya tidak ada harapan. Wah, dari kecil saya mendengar bahwa kalau mati, ya orang Tionghoa mati masuk Jim Kian. Jim Kian itu, Jim itu artinya gelap. Turun ke alam gelap. Waduh, berapa gelap, mana bisa kita bawa senter di sana. Kadang-kadang ada orang mati, tahu nggak? Ya, mereka masukkan macam-macam barang ke dalamnya. Belum lama ini saya baru kubur lagi. Nah, ada yang tanya, ini mau dimasukkan nggak? Ini barang kesayangannya mau saya. Wah, kalau turun ke dunia yang gelap itu, mestinya bukan bawa emas, bawa apa? Bawa apa? Bawa senter. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. No, tidak bisa. Tidak ada harapan. Filosofinya masuk ke tempat yang gelap. Berapa gelap? Anda tahu ada berapa gelap? Oh, sungguh gelap. Ya. Nah, tidak ada harapan. Saya manusia tidak ada harapan. Harapannya ada ketika Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan manusia. Dosa dari Adam sampai manusia terakhir menjadi ditaruh ke atas dirinya dan dijatuhi hukuman yang terberat. Yesus Kristus datang. Indah sekali saudara.
Sebelum putus nyawanya dia berseru, sudah selesai, katanya. Selesai. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kabar baik. Ya. Kemana-mana kita kasih tahu orang kabar baik. Ya. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik. Ya. Kalau kita ketok rumah orang, dia keluar, Pak, kami mau beritakan Injil. Wah, mungkin dia mau marah, mau usir. Ya. Tapi kalau kau ketok pintu, bilang, dia buka, ada apa? Saya ada bawa kabar baik untuk Bapak. Kabar baik apa? Wah, ya loh. Kalau dapat sumbangan, ya loh, ya enggak, sepeda dari presiden, ya loh, atau sumbangan apa begitu yang jauh lebih mahal dari itu lagi untuk bapaknya, waduh, masuk katanya, waduh, ya loh, masuknya sampai berpuluh-puluh kali. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita bilang mau beritakan Injil, dia mau marah dulu. Padahal Injil itu artinya apa? Kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik apa? Manusia yang tidak punya harapan untuk masuk surga. Kabar baiknya sekarang ada harapan. Dan lagi, nggak pakai bayar. Nggak pakai macam-macam, bahkan nggak pakai isi formulir. Pakai apa? Pakai kerendahan hati. Pakai kerendahan hati. Hanya perlu merendahkan hati. Merendahkan hati apa? Mengaku saya orang berdosa. Kalau orang tidak berdosa, perlu juru selamat tidak? Tidak. Kalau orang tidak sakit, perlu dokter tidak? Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang katanya, untuk orang berdosa. Orang yang tidak sakit tidak perlu dokter. Maka itu kalau pertama kali orang datang ke dokter tanya, ada apa? Sakit dok, di sini, nggak enak. Terus, ngaku dia sakit. Kalau yang datang ke dokter, ada apa? Enggak, cuma mau lihat kantornya aja. Waduh. Dokter ini bilang, ada apa? Tanya sama yang tanya tuh. Dia sebenarnya sakit. Sakit apa? Yang begini ini. Waduh. Wah, dikasih tanda yang begini gitu. Kenapa? Dia bilang dia nggak sakit, cuma mau lihat kantor dokternya aja. Aduh, yang macam begini. Kalau dokter umum, pasti dia akan bisik sama yang bawa. Salah. Ya. Saya bukan psikiater. Ini dibawa ke teman saya. Ya. Namanya hampir sama dengan saya. You salah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Maka itu orang yang datang kepada Tuhan, datang kepada Juru Selamat. Nomor satu ngaku saya orang berdosa. Cuman itu saja. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi manusia itu begitu sulit untuk mengaku diri orang berdosa. Mulutnya seperti terkunci. Orang, saya orang, nggak mau ngomong saya orang apa? Berdosa, Tuhan. Baru tadi pagi saya ada orang pes lagi itu, apa film pendek yang satu bapak dengan dua orang putrinya itu. Yang say sorry katanya ya. Bapaknya ngajar kepada adiknya yang kecil itu. Ya yang kecil itu dia bikin salah sama kakaknya. Dia bilang say sorry. Sampai dia duduk di lantai gini. No, say sorry. Oke, say sorry katanya. Sorry bilang kakaknya. Kemudian ada satu orang perempuan besar. Sodok dia. Gitu. Dia bilang bapaknya. Dia nggak say sorry. Bapaknya sampai pergi ke ini. Kasir di sana. Dia bilang, ini orang ya, dia ini kena anak saya, tapi dia nggak mau say sorry. Sampai dipanggil satpam segala macam. Wah itu perempuan galak sekali. Why should I say sorry? Wah kenapa saya harus bilang sorry? No, kamu bikin salah sama orang, kamu harus bilang apa? Sorry, minta maaf. Wah, sampai polisi datang, tangannya diborgol. Gitu. Ternyata manusia, kesombongan manusia di dalam hati ini
Yang menyebabkan begitu sulitnya berkata bahwa saya orang berdosa Tuhan. Saya bisa masuk neraka, saya tahu saya akan masuk neraka, saya orang berdosa. Berkata begitu. Dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dihukumkan menggantikan saya. Ini kabar baik, ini Injil, makanya saya bisa masuk surga. Oh, yang masuk surga bukan orang yang berusaha bertapa. Oh, berapa tahun itu? Ya. Yang masuk surga bukan orang yang membagikan duitnya kemana-mana sampai habis duitnya, bukan. Kenapa? Kau bertapa pun, katakanlah kau umur 20 mulai bertapa. Di dalam gua nggak bikin dosa. Barang siapa sih yang bisa dicuri dalam gua? Nggak ada. Tapi sebelum kau umur 20 masuk pertapaan, ada dosa nggak? Itu bagaimana selesainya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Cukup satu dosa, kita sudah orang berdosa. Dan tidak mungkin bisa ke surga lagi. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya sangat memerlukan Yesus Kristus, Juru Selamat. Dan dia datang dihukumkan di atas kayu salib. Dan barang siapa yang mau dosanya dihitung selesai, maka hanya perlu mengaku diri orang bersalah. Dan menyesali kesalahan yang kita masih ingat. Kemudian mengaminkan dengan segenap hati kita bahwa dia dihukumkan menggantikan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan menggantikan saya. Semua dosa saya selesai. Engkau telah menggantikan saya. Oh Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Inilah namanya Injil yang benar. Inilah namanya Injil yang benar. Beriman kepada Injil yang benar. Beriman itu apa? Percaya. Percaya tentang kabar baik dari Allah. Kabar baik dari Allah. Bahwa Yesus Kristus sudah dihukumkan menggantikan saya. Ini kabar baik. Percaya itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Iman yang demikian inilah yang dicari oleh Tuhan Yesus. Yang dicari oleh Tuhan Yesus. Iman yang mempercayai bahwa kedatangannya ke dalam dunia dan pengorbanannya di atas kayu salib itu menggantikan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak bisa tolong istri saya, tidak bisa tolong anak saya, ini juga tidak bisa tolong saya. Tidak bisa, kau tak bisa tolong orang tua kamu yang di kampung, semua tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing harus beriman. Masing-masing harus mengakui dirinya orang berdosa. Masing-masing harus percaya bahwa Yesus sudah dihukumkan menggantikannya. Ini iman masing-masing. Ini masing-masing. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bisa ajak orang pergi ke surga. Bawa dia usaha, bawa dia pergi ke surga. Ya kasih tahu dia kabar baik ini. Tapi tidak bisa paksa dia masuk surga. Tidak bisa. Kita ceritakan, kita kasih tahu. Dengan segala kelembutan. Dengan segala usaha. Mohon. Supaya bisa sama-sama pergi ke surga. Hanya bisa begitu. Kita tidak bisa paksa orang ke surga. Kalau dia tidak mau percaya. Oleh sebab itu kita hanya bisa sambil berdoa. Dan menyampaikan kepadanya kabar baik. Supaya dia bisa mengimani dengan hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah sudah memiliki iman ini atau belum? Ini penting. Apakah sudah atau belum? Iman yang sangat sederhana. Yaitu mengimani bahwa Yesus Kristus datang di atas kayu salib. Yesus Kristus yang dinubuatkan di dalam seluruh kitab perjanjian lama.
dihukumkan di atas kayu salib di Golgota bersama 2 orang penjahat saat itu. Disitulah dia menanggung semua dosaku. Disitulah dia menggantikan aku. Iman ini yang Tuhan Yesus cari. Yaitu mengimani bahwa dia telah menyelesaikan semua jalan ke sorga bagi kita. Iman ini. Iman bukan mempercayai ada Allah. Banyak orang percaya ada Allah. Mereka teriak-teriak setiap hari ada Allah. Iman bukan percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah. Bukan itu. Iblis tahu dia anak Allah. Iblis gemetar. Ketakutan. Mohon-mohon supaya tidak segera disuruh ke neraka. Bukan itu. Iman apa? Iman bahwa Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib. Menggantikan. Personal, pribadi. Yesus dihukumkan di atas kayu salib. Menggantikan saya. Saya orang berdosa yang harus dihukum. Tapi dia dihukumkan menggantikan saya. Iman ini. Iman ini. Banyak orang tanya sama saya, Pak. Nah kalau mereka yang hidup di perjanjian lama belum ada Yesus mati di atas kayu salib bagaimana? Mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Menyembelih domba di atas mezbah. Itu adalah menandakan bahwa mereka percaya kepada janji Allah akan kirim juru selamat. Dan juru selamat akan datang dan akan disembelih seperti seekor domba itu. Jadi orang-orang perjanjian lama percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dan kita yang hidup sesudah penyaliban Yesus Kristus. Kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Mereka percaya juru selamat yang akan datang, kita percaya juru selamat yang sudah datang. Tidak ada satu manusia pun akan masuk surga tanpa percaya kepada Tuhan Yesus. Ini Injil yang benar. Ini Injil yang benar. Tidak ada orang bisa masuk surga dengan kesempurnaan dirinya. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa sempurna. Tidak ada. Bagaimana bisa sempurna? Ya, pikiran kita itu kadang-kadang susah dikontrol. Walaupun tangan dan kaki bisa dikontrol, pikiran susah dikontrol. Betul nggak? Pikiran susah dikontrol. Kalau siang hari banyak pikir yang kacau-kacau, malamnya mimpi. Nanti mimpi yang kacau-kacau. Itu dia. Ya, nggak bisa. Kita tidak bisa sempurna karena satu biji dosa saja kita sudah tidak bisa masuk surga. Bagaimana saya bisa sempurna? Nggak mungkin. Oleh sebab itulah saya bersyukur bahwa Yesus Kristus menanggung semua dosa saya. Dan saya ada di dalam Dia. Saya ada di dalam Dia. Saya menjadi orang kudus di hadapan Allah Bapa. Ini yang indah. Ini yang namanya kabar baik. Injil. Oke. Kita kembali ke nats kita. Lalu, mengapa yang kita baca itu, Yesus Kristus datang sepertinya sangat pesimis dia. Ya, katanya akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akan tetapi jika anak manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi? Waduh, sepertinya tidak ada. Mungkin ada yang mau menjawab, Tuhan bilang ini, ada Tuhan, banyak orang beriman. Sekarang lihat banyak orang beriman. Tapi iman apa? Tuhan mencari iman yang benar. Tuhan mencari iman yang benar. Wah, dunia yang begitu luas. Kita bisa lihat melalui televisi, YouTube, dan lain sebagainya. Orang menyembah yang aneh-aneh aja ada. Menyembah aneh-aneh. Saudara. Ya. Dari menyembah sapi sampai ke tai sapinya. Nah. Ya enggak? Menyembah monyet sampai menyembah tikus. Ya. Menyembah dinding sampai menyembah entah apa, pohon gitu. Menyembah apa saja.
Itu bukan iman yang benar. Tuhan mencari iman yang benar. Tuhan mencari iman yang benar. Nah, ini yang kelihatannya Tuhan bilang, akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Maksudnya iman yang benar, Bung. Gitu. Maksudnya bukan iman sembarangan iman. Iman yang benar. Lah, iman yang benar dia namanya. Iman yang benar mana? Oh, iman yang benar itu adalah iman yang benar adalah yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Oh iya benar lah Pak. Ya. Nah Allah berfirman, firmannya di mana supaya kita tahu iman kita sudah benar apa belum? Sebenarnya itu yang penting. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya katakan kepada Anda, tidak bisa tidak. Kalau kita bahas ke sana kemari, ya toh, ujung-ujungnya akan kembali ke kitab manakah di muka bumi ini yang sungguh-sungguh adalah firman Allah. Kitab mana? Karena kalau kau salah berpatokan pada kitab yang salah, celakalah. Celakalah kamu. Alkitab satu-satunya firman Allah. Saya sudah selidiki. Saya sudah baca. Kitab-kitab yang lain saya juga baca. Saya sudah baca. Ya. Cuman satu-satunya kitab ini saja. Satu-satunya Alkitab. Yang tidak ada salah. Karena dia berasal dari Allah yang maha benar. Tidak ada salah. Yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi karena dia berasal dari Allah yang maha suci. Maka itu tadi di depan saya omong apa? Kalau orang beriman yang benar pasti bermoral. Orang bermoral belum tentu beriman dengan benar. Tidak ada salah karena asalnya dari Allah yang maha benar. Mengajarkan standar moral yang paling tinggi karena dari Allah yang maha suci, maha bermoral. Dan dia sanggup memberitahukan kita segala sesuatu yang masih jauh-jauh di depan. Ratusan bahkan ribuan tahun di depan. Kenapa? Karena dia berasal dari Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Oh Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saya mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Saya tidak mau sembarangan. Dan memang jangan beriman sembarangan. Saya kasih tahu Anda. Jangan beriman sembarangan. Kenapa? Waduh, yang lain-lain boleh sembarangan, ruginya nggak seberapa. Salah pakai baju, paling-paling kurang cantik. Ya. Salah beli mobil, ya agak mahal sih. Ya dipakai juga, nggak jadi masalah. Salah kawin aja paling sengsara seumur hidup. Betul nggak? Salah kawin. Aduh, kacau nih. Salah beriman. Kamu berakhir di kekekalan yang berbeda. Yang beda. Wah, itu tidak main-main, saudara. Ya. Hidup kekal dalam kebahagiaan bersama Tuhan menikmati kemuliaannya. Atau kekal dalam penderitaan dan kesengsaraan di api neraka. Itu beda jauh saudara. Beda jauh. Itulah sebabnya saya katakan bahwa dalam hal beriman Anda jangan bergurau. Jangan bermain-main. Jangan sembarangan dalam hal beriman. Pikirkan. Biasanya kalau orang mau beli barang yang agak mahal, pikirnya agak lama. Ya kan? Ya kalau barang murah, beli pen cuma 5.000, udah pikir panjang-panjang bagaimana bolak-balik. Yang jual pen ketawain kamu gitu ya. Waduh, ya enggak? Mana ini? Tapi kalau kau beli barang yang mahal, yang hampir semua uang sudah dikasihkan ke situ, ya toh masih belum cukup, masih mau bayar kredit lagi, kau pikirnya agak jauh, agak lama nih. Boleh enggak ini benar apa enggak ini? Sudah benar apa enggak? Udah benar apa enggak? Maka itu dalam hal beriman. Dalam hal beriman. Pikir. Ya, pikir. Oh,
Jangan, wah saya kan sudah dilahirkan oleh orang agama ini. Ya udah gue terusin aja. Terusin. Hey, no. Ya. Kalau kamu belum akil balik, belum bisa membedakan. Sejak kamu akil balik, kamu sudah harus mulai berpikir. Apakah iman yang sedang diimani oleh orang tua, yang diwariskan kepada saya, itu iman yang benar apa bukan? Mulai berpikir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali lagi ke nats kita. Akan tetapi, katanya, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bukankah ada banyak Kristen, masih banyak Pak. Kristen di mana-mana. Hampir 2 miliar orang Kristen. Masa Tuhan tidak temukan iman? Hei, oke. Ya. Tadi masih pakai teropong. Sekarang pakai mikroskop. Kita cek. Kita pakai mikroskop. Apakah semua iman kekristenan itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah semua iman kekristenan yang ada benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan cari? Apakah? Oh, kita cari. Kita coba cek. Kita lihat di Galatia. Coba Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Di Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai ke 8. Atau sampai 9. Sampai 9. Ya. Ayat 6 sampai 9. Kita baca sama-sama yang di sini juga. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Keras sekali Rasul Paulus. Aduh, Rasul Paulus, kau buat jantungku mau copot ini ya. Main kutuk-kutuk ini dalam ayat ini yang kita baca saja 2 kali dia kutuk-kutuk itu. Coba bayangkan. Oh, Rasul, bikin jantung saya mau copot ini. Kenapa? Di sini dikasih tahu ada Injil lain yang mulai mengganggu jemaat di Galatia. Injil lain model apa? Kalau kita baca terus di Galatia, adalah apa? Injil plus namanya. Plus apa? Plus hukum Taurat. Injil plus hukum Taurat. Rupanya ada pengajar lain datang ke Galatia, ngajarkan begini. Percaya Yesus saja belum, katanya. Kau harus rajin lakukan hukum Taurat, ya. Kau harus disunat, kau harus hari Sabat jangan ketinggalan, ya. Mulai Sabtu jam 6 sore, ya kau sudah harus bersih, najis dari kenajisan. Masuklah kamu ke hari Sabat sampai Sabtu jam 6 sore. Ya. Kau harus ikutin hukum Taurat yang rajin ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini namanya Injil plus. Rasul Paulus sampai berkata, ya, jika aku masih mencari kebenaran di dalam hukum Taurat, katanya, terkutuklah. Nggak ada kebenaran lagi.
Tidak ada kebenaran. Menghukum Taurat. Ya. Wah, ahli-ahli Taurat apa tidak hebat mereka mengikuti Taurat? Oh, hebat sekali. Coba baca. Kita baca lagi Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5, ya. Oh. Ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 5 ayat 20. Coba. Injil Matius 5 ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Waduh. Ini zaman sekarang juga ada kelompok yang namanya Kristen, tapi dia mau melakukan hukum Taurat. Tidak cuma mengandalkan karunia Kristus Yesus. Apa mereka lebih jago dari ahli Taurat? Hah? Apa mereka bisa lebih suci dari ahli Taurat? Hah? Orang Farisi, mazhab paling keras, kata Paulus. Waduh. Ya toh. Hari Sabat nggak boleh kerja. Nggak boleh kerja. Ada mereka kelompok yang hari ini pelihara hari Sabat. Nyetir ya hari Sabat dia nyetir. Waduh, mana boleh ya toh. Mana hari Sabat nginjak rem mobil, gitu ya, mana boleh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gitu, mana boleh, saudara. Kalau kau, mana mungkin kita bisa kalau mengandalkan kebenaran melakukan hukum Taurat, kalah jauh sama ahli Taurat, kalah jauh, saudara, kalah jauh. Untunglah saya masuk surga bukan mengandalkan melakukan hukum Taurat. Saya masuk surga mengandalkan kasih karunia Yesus Kristus. Dia sudah melakukan semuanya untuk saya. Dia sudah melakukan semuanya untuk saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di Galatia ada Injil lain. Injil plus. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Luar biasa Injilnya. Betul masih ada kekristenan. Betul. Dan kekristenan akan makin marak. Akan makin hebat. Terlebih lagi dikagetkan sama COVID-19. Ya, nggak tahu. Ini COVID-19 lewat, nanti giliran ya toh COVID-20. Ya. COVID-20 lewat, nanti masuk COVID-21, habislah kita semua tiarap, tak pernah keluar lagi dari rumah. Waduh, nggak tahu apa yang terjadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya nggak? COVID-19 ini saja, ya kan? Membuat orang, mereka di jalan sembahyang, aduh, nangis di jalan, mereka berlutut di sana. Sampai di videonya disebarkan kemana-mana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Masih banyak orang beriman. Banyak. Masih banyak orang beriman. Akan tetapi, jika anak manusia datang nanti, adakah dia mendapati iman di bumi? Mungkin ada orang yang mau jawab Tuhan, ada Yesus, ada. Kami beriman semuanya. Orang Kristen 1 miliar lebih kok. Ya, masa kamu nggak dapat? Bener aja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus pesimis? Kalau Anda orang Kristen, Anda tidak bersikap kritis untuk memeriksa imanmu. Apakah imanmu sudah benar atau tidak? Ya, Anda kurang pintar, bukan bodoh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu, saudara, dengan adanya ayat-ayat yang seperti ini, ya, bagi orang berhikmat, ini adalah alarm. Ya. Ini seharusnya mengingatkan. Ini harus membuat kita periksa. Apakah iman saya sudah benar atau belum? Iman benar atau tidak, itu tergantung pengajaran. Pengajaran. Yesus yang apa yang kamu percayai? Tadi Injil yang lain. Injil yang lain karena Yesusnya lain. Yesusnya lain. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11.
ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Bunyinya demikian. Kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi jemaat Galatia, ada Injil yang lain. Sekarang di Korintus juga ada Injil yang lain. Yesus yang lain di sini dikatakan. Yesus yang lain. Aduh, Yesus yang lain bagaimana Pak Suhento? Bukankah Yesus cuma satu? Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa beroleh selamat. Selain di dalam nama siapa katanya? Yesus Kristus. Ketika Petrus dan Yohanes sampai di pintu Elok di Bait Allah, ada orang minta-minta di situ. Karenanya apa? Emas perak aku tak punya. Apa yang ada padaku, itulah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama siapa? Yesus. Bangkitlah. Pak Suhento, nama Yesus. Hari ini ada orang Kristen apa? Penyembah nama Yesus. Wah, saya bilang, kalau zamannya Yohanes, Petrus, Paulus semuanya, kalau omong Yesus, sudah pasti itu yang dimaksud, yang disalibkan di Golgota. Betul nggak? Ya dong, sudah pasti itu. Ya nggak? Sama. Ya dong. Kalau kita bilang, ya nggak? Trump, kalau saya bilang Trump, gitu. Trump aja. Kamu pikirannya itu siapa? Presiden Amerika. Ya, Presiden Amerika. Wah, 100 tahun lagi banyak orang nggak namanya Trump. Kau cari di Google keluarnya banyak. Ya nggak? Donald Trump, Abin Trump, tak apa-apa Trump gitu kan, jadi banyak sekali itu. Itu kan jadi kacau. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya nggak? Makanya Yesus pada saat itu dalam nama Yesus, dan Tuhan Yesus memberitahukan, nanti banyak orang akan memakai namaku, menyesatkan orang. Dengan kata lain, kita dikasih tahu ada penyesat yang pakai nama Yesus. Nah, kalau yang namanya Yesus sudah banyak, benar sesat, benar sesat, benar sesat. Kalau gitu, bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iman orang yang benar itu adalah beriman pada hakikatnya, bukan namanya. Nama bisa sama, tapi di belakang nama itu siapa? Itu, ya toh? Siapa? Ya. Ada banyak nama kan, memang banyak orang punya. Ya nggak? Paulus, banyak sekali orang namanya Paulus. Paulus yang mana? Rasul Paulus, Rasul Yesus Kristus. Itu yang tulis banyak kitab. Paulus, wah ada banyak Paulus. Yang masuk di sini sudah keluar aja ada banyak Paulus. Banyak Paulus. Yang mana? Saudara yang saya kasih dalam. Oleh sebab itu, ya, kalau tanya, kamu percaya Yesus? Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yang kau percaya Yesus yang mana? Nah, hakikat di balik nama Yesus itulah yang penting. Itu yang penting. Yesus yang mana? Yesus yang saya imani adalah yang ditulis di dalam Alkitab. Mati di atas kayu salib. Di dalam 1 Petrus pasal 3 dikatakan, kemanusiaannya sudah mati. Yang bangkit itu adalah keilahiannya. Jadi,
Yesus yang saya imani di dalam Alkitab menjadi anak Maria sampai di kayu salib. Selesai. Oke? Mati, bangkit dari kematian, masih anak Maria bukan? Oh, bukan lagi. Bukan lagi. Dia bukan lagi. Dia bukan anak Maria, jangan sembarangan. Dia Allahnya Maria. Dia Allahnya Maria. Ini penting sekali. Yesus. Yesus yang mana? Kamu percaya Yesus yang mana? Oh, saya percaya Yesus yang ditulis di dalam, yang dia sekarang sudah kembali ke sorga. Dia akan datang lagi nanti pada waktu bunyi sangkakala dia datang. Terus yang datang kunjungin si Anu, bawa dia ke sorga jalan-jalan tuh Yesus siapa? Oh sorry, itu bukan Yesus saya. Itu bukan Yesus saya. Ya. Karena Yesus saya sudah bilang dia sudah pergi ke sorga. Nanti dia datang itu didahului dengan bunyi sangkakala. Dan saya akan naik. Dan yang bawa si Anu pergi ke sorga, lalu bawa dia jalan-jalan ke neraka, balik lagi. Itu Yesus siapa? Itu bukan Yesus saya. Saya percaya kepada Yesus. Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Saudara, ini penting sekali. Sangat penting saya kata. Ya. Oh Yesus saya Pak Suinto. Mau tahu Yesus saya? Ntar saya bawa ke rumah saya. Saya ada fotonya kok. Walah, dia ada fotonya lagi. Gitu. Ini baru di Afrika ada satu pendeta yang ngaurnya minta ampun. Dia keluarin HP-nya. Dia telepon Allah. Dia telepon Tuhan. Dia telepon. Dia telepon Tuhan. Kamu bisa bayangkan. Ya. Sampai ada yang bergurau katanya. Tanya nomornya berapa. Supaya kita juga bisa telepon semuanya. Wah, ini kacau balau ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Ya. Ada orang bilang Yesusnya apa? Dia bawa. Di kalender ada fotonya. Wah, rupanya itu kalender dicetak berdasarkan film. Bintangnya Robert Powell. Aduh. Dia percaya kepada Robert Powell sebagai Yesusnya. Wah, celaka sekali saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu saya pergi ke Manado. Waktu itu baru jadi satu patung besar. Dan mereka tanya saya, Pak Suhento, kita putar-putar lihat patung Yesus ya? Wih, saya bilang enggak lah. Saya bilang itu pergi sana. Saya bilang itu bukan patung Yesus. Saudara, itu bukan Yesus saya yang ada di atas sana, di atas bukit itu bukan Yesus saya. Bukan Yesus saya. Yesus siapa? Yesus kamu. Ya, itu bukan Yesus saya. Maka itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini orang-orang beriman kepada Yesus yang aneh-aneh. Yesus yang benar, yang Alkitab dia datang mencari orang yang beriman kepadanya. Akan tetapi, ya, apabila anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oh, 2 miliaran orang Kristen yang seru-seru Yesus. Betul. Tapi Yesus mencari iman yang benar. Mencari iman yang benar. Yesus saya tidak ada fotonya. Tidak ada gambarnya. Sampai ada yang marah sekali sama saya di Facebook. Ya. Sembarangan omong. Suhento Liau. Wah, dia marah-marah sekali. Ini penyesat, katanya. Bilang saya penyesat pula. Waduh. Ya marah-marah. Kalau yang di kalender itu bukan Yesus. Coba kasih lihat Yesus yang benar mana. Wah, memang nggak ada. Gimana saya mau kasih lihat. Karena Yesus tidak pernah buat foto zaman itu. Ya. Dan pada waktu Tuhan Yesus disalib. Ya. Tuhan Yesus itu tukang kayu. Yang waktu itu. Kumpulin murid tidak seberapa. Kalah jauh dari ahli Taurat yang muridnya jauh lebih banyak. Saudara. Ya enggak? Siapa yang mau lukis tukang kayu? Enggak ada. Gitu. Enggak ada. Dan dia enggak mampu bayar nanti lukisnya. Saudara. Lagi pula. Ya. Habis itu Yesus disalib. Disalib sebagai apa tau enggak? Penjahat. Kalau yang dihukum disalib itu bukan penjahat tanggung-tanggung loh. Itu penjahat yang besar itu. Makanya sampai disalib. Lalu siapa mau lukis penjahat besar? Siapa mau lukis? Habis-habisin cat aja.
maka itu tidak ada gambar Yesus. Gambar-gambar yang ada beredar itu muncul setelah abad keempat. Dan jelas yang lukis itu tidak pernah tahu mukanya seperti apa. Sembarangan. Lalu orang mengimani itu Tuhannya. Wow, celakalah. Oh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya beriman kepada Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Persis sesuai dengan Alkitab. Tidak ada gambarnya? Iya. Tidak ada fotonya? Iya. Sesuai dengan yang digambarkan Alkitab. Tidak boleh menyimpang. Tidak boleh menyimpang. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada iman nggak di muka bumi ini? Menurut pemandangan manusia ada nggak? Oh, ada. Orang-orang beriman. Imannya membuat dia bertapah sampai kurus sekali. Ada pemimpinnya gemuk sekali. Puasa. Enggak makan. Saudara yang saya kasih dalam. Beriman enggak? Beriman. Tapi apakah itu yang dicari oleh Tuhan Yesus ketika dia datang? Bukan. Iman yang benar yang dia maksud. Oh, Pak Suhento, kekristenannya rame. Gara-gara COVID ini, banyak orang jadi bersemangat dalam hal iman. Bersemangat, tahu apa? Wah, kita mesti rajin ini, kita mesti rajin. Wah, kurang doa. Tambah doa lagi, kurang doa, tambah puasa ini. Wah, Tuhan mau datang, Pak Suhento, Tuhan mau datang, betul nggak? Betul, saya bilang Tuhan mau datang. Kalau gitu kita harus sangat beriman, Pak. Kita, ini hari Senin malam jam 9 tepat seluruh Indonesia berdoa rame-rame serentak. Walah, saya bilang, mau demo Tuhan. Wih, wah ini kacau-kacau lagi ya nggak? Demo Tuhan. Wah, no. Bukan iman yang salah yang Tuhan ingin cari. Justru iman yang benar. Iman yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah. Yesus yang salah. Kalau diimani, imannya salah. Injil yang salah. Diimani dengan sekuat tenaga, segenap hati. Tapi Injilnya salah. Tulus ya? Tulus. Banyak orang baca Filipi, mereka bingung dengan pernyataan Tuhan Yesus. Katanya sekalipun orang memberitakan Injil dengan dengki, aku senang karena mereka tetap memberitakan Injil. Nah kan Pak Suhento, ya kalau orang beritakan Injil kita nggak boleh nggak senang, kita senang aja katanya. Wah. Saya bilang gini. Coba. Hatinya tulus, Injilnya salah. Ya, hatinya tulus, Injilnya salah. Atau ya, hatinya iri, Injilnya benar. Oke, coba ulang ya. Hatinya tulus, Injilnya salah. Hatinya nggak beres, iri, dengki, Injilnya benar. Yang mana yang masih menyelamatkan orang? Yang mana yang masih menyelamatkan orang? Ya. Injilnya yang benar. Betul nggak? Sekalipun yang memberitakannya itu beritakannya dengan dengki, dengan marah apa. Tapi Injilnya masih benar. Karena orang mengimani Injilnya. Tapi hatinya tulus sekali. Injilnya salah. Wah, ini mencelakakan ini. Mencelakakan orang dengan hati yang tulus. Wah, ini kacau sekali. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya Injil yang benar. Oleh sebab itu, betapa pentingnya doktrin yang benar.
Yaitu tentang Injil. Injil harus benar. Kalau Injil salah, dengan hati yang tulus, Anda bisa menyesatkan orang ke neraka. Itulah sebabnya kita begitu perhatian terhadap Injil yang benar. Harus dengan Injil yang benar. Kalau ada Injil yang salah, kita koreksi. Dan orang marah. Ya. Kok kritik-kritik orang? Kok bilang-bilang orang lain salah? Justru saya khawatir Injil yang kalian beritakan menyesatkan orang. Menyesatkan orang. Makanya diperbaiki. Kalau Injilnya benar, hatinya tidak benar, masih menyelamatkan orang. Tapi kalau Injilnya salah, hatinya bagus sebagus apapun juga, Injilnya salah, menyesatkan orang. Tentu. Yang ideal itu gimana? Yang idealnya gimana? Hatinya benar, Injilnya juga benar. Itu dia grafe, GBIA. Amin. Kita beritakan dengan hati yang tulus, yang baik, ya. Dengan senyuman, tapi tegas. Ya. Dengan hati yang tulus. Dan Injil harus benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, dengan yang demikian inilah kita terus berjuang. Kita berjuang. Mahasiswa berjuang. Makin hari makin banyak orang yang terganggu akal budinya. Mungkin akan benci kamu. Tapi tidak apa-apa. Ketulusan hati kita dinilai oleh Tuhan. Ya, ketulusan hati kita dinilai oleh Tuhan. Dan kita mau memberitakan Injil yang benar. Injil yang benar. Dan harapan kita dan harapan Tuhan, orang-orang yang sudah mengerti Injil yang benar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, bersama-sama kita, memberitakan Injil yang benar. Supaya banyak iman yang benar. Dan ketika Tuhan datang, dia mendapati masih ada iman yang benar di muka bumi. Melalui media sosial, internet, ternyata kebaktian kita ini bukan hanya bisa diikutin di Sunter, bahkan di setiap kota, bahkan di seluruh dunia, bahkan ini bisa ditonton ulang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, saya ingin katakan kepada Anda, apa yang Tuhan Yesus sampaikan, ini seharusnya menggedor hati kita. Yang katanya apa? Akan tetapi, katanya. Akan tetapi. Aduh. Ya. Akan tetapi. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Maksudnya, iman yang benar. Iman yang benar. Marilah kita concern, marilah kita perhatian, marilah kita menjadi orang Kristen yang kritis. Cek, apakah kita sudah beriman pada iman yang benar atau belum? Kalau belum, kita harus beriman yang benar. Dan tentu dengan hati yang tulus juga. Mari kita berdoa. Jemaat yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Kita tundukkan kepala. Mari kita merenung. Kalau Anda sudah mengimani iman yang benar, pengajaran yang benar, Injil yang benar, Yesus yang benar, bersyukurlah kepada Tuhan, mengucap syukurlah. Dan kiranya Anda mempunyai beban. Kiranya Anda mempunyai beban untuk memberitakan Injil yang benar, Yesus yang benar. Supaya Yesus Kristus datang, dia mendapati betul-betul ada iman yang benar di bumi ini. Bukan iman yang kacau balau.
Bukan iman yang sembarangan. Bukan iman yang asal-asalan. Bukan iman yang menyimpang dari Alkitab. Tapi iman yang benar. Dia dapatkan. Karena kita memberitakannya. Bapa di surga, terima kasih. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami. Supaya kami beriman dengan benar. Semua kami Tuhan. Yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun kami semua berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.